Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Maha segala-galanya dan maha sempurna. Yang disebut maha segala-galanya dan maha sempurna itu zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar namanya saja. Tuhan Maha Esa atau satu, yang artinya zatnya satu hakiki, satu bukan bilangan yang dapat dibagi maupun dipecah atau dibagi lalu ditambah dan dijumlah menjadi satu. Tidak demikian. Lalu bagaimana? Jawabannya tidak bagaimana. Keilmuan ini wilayahnya rohani, dan jangan pahami dengan pikiran atau hati, karena yang dapat dipahami pikiran dan hati hanya sebatas makhluk atau zatnya makhluk. Sedangkan zatnya Tuhan wajib berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kekal. Kekalnya makhluk dengan Tuhan pasti atau wajib berbeda. Kekalnya makhluk pasti ada permulaannya, sedangkan kekalnya Tuhan tidak ada permulaannya. Atau maha awal yang tiada permulaannya, dan maha akhir yang tiada perkesudahannya. Kalau tidak demikian, tidak layak disebut Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Maha besarnya pun itu maha kekal, atau tidak mengecil atau bertambah besar maupun berpindah-pindah, karena zat Tuhan tidak membutuhkan tempat atau yang disebut makhluk. Akan tetapi semua ciptaannya pasti membutuhkan penciptanya dan makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat menang yang mutlak hanya untuknya, dan Tuhan tidak ngalaf faidah makhluknya. Semua makhluk diperuntukkan untuk makhluk lainnya. Begitu juga amal perbuatan makhluk akan bermanfaat untuk dirinya dan untuk makhluk lainnya. Carilah ilmu pondasinya agama dengan meluruskan barisan di dalam jamaah yang diimami baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan sampai ada celah yang dapat ditempati iblis dalam pengertian barisan ke depan yang disebut jangan sampai berguru sampai ke iblis, atau yang disebut ahlu sunnah wal jamaah dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun para nabi kalian. Karena semua nabi satu, tauhid satu Tuhan, walau yang diajarkan syariatnya berbeda, akan tetapi satu tujuan, hanya mencari ridhonya pencipta semua alam semesta. Bila imannya suatu agama tidak lagi ada yang sama dengan yang diajarkan nabinya, berarti syariatnya suatu agama sudah tidak layak dipertahankan, dan pindahlah agama yang masih dapat dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat atau di akhiratnya. Ini pun hanya sebatas seruan saja, karena surga dan neraka diciptakan untuk jin dan manusia. Akidah atau tauhid dari Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berubah. Mungkin yang berubah cara penyampaiannya saja. Semua nabi pasti melakukan hukum bid'ah dari nabi yang sebelumnya, karena hukum syariat atau fikih memang dapat berubah-ubah dalam situasi dan kondisi yang benar-benar
memang memungkinkan untuk merubahnya, bukan berarti yang sebelumnya tidak benar, akan tetapi situasi yang tidak memungkinkan, contohnya pernikahannya anak Nabi Adam, begitu juga para sahabat mengumpulkan ayat-ayat dijadikan satu menjadi kitab suci Al-Quran, dan itu dihukumi bid'ah wajib, dan di masa zaman para sahabat menjadi pro dan kontra. Dan apabila masih menghukumi semua bid'ah sesat dilakukan, jangan ikut membaca ayat yang sudah di kitab sucikan. Cari yang masih ayat per ayat. Jangan menjadi ahli fitnah dan berjamaah atau yang barisannya ke depan ditempati iblis dalam berjamaah ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal terciptanya manusia atau Adam digambarkan dengan iblis menjadi ular untuk menggoda Nabi Adam. Mulutnya berbisa dan lidahnya bercabang dua yang berguru ke iblis hanya untuk menyesatkan umat manusia atau umatnya beragama yang dibawa para nabinya. Kalau di zamannya Nabi Musa Samiri, kalau di umat Islam mereka yang mengajarkan bertauhid bermata sebelah dan pasti ingkar dengan seruan ayat, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya, dan kebanyakan mereka mengira kuasanya Tuhan hanya seperti Nabi Sulaiman atau hanya seperti penyihir, dan juga banyak tauhidnya sama dengan Raja Fir'aun. Bedanya berikrar sebagai Tuhan, dan tidak saja mereka memahami lahir dan batinnya sama dengan Tuhan. Yang pasti bila salah iman, amal ibadah, wassalam.